Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi anak-anakku. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih mendapatkan berbagai limpah nikmat, di antara nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Baik anak-anakku, saya akan menampilkan beberapa teori atau PowerPoint tentang olahraga. Namun sebaiknya anak-anakku harus fokus dan siap, memiliki motivasi, semangat untuk menimba ilmu atau mencari ilmu, karena bahwa kita berpikir bahwa yang kita pelajari adalah berguna untuk kita. Sebelum kita melakukan olahraga, ada beberapa pengetahuan tentang olahraga yang perlu Bapak sampaikan. Nanti di mana kalian di saat mau melakukan olahraga, sebaiknya kalian siap dengan kostum atau pakaian olahraga, sepatu juga dengan sepatu olahraga. Sebelum melakukan olahraga, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya dalam melakukan olahraga kita selalu dapat lindungannya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di saat kita sedang berolahraga. Baik anak-anakku, apa itu olahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang, padahal olahraga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga pun akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Namun harus serutin apa? Harus berapa kali olahraga dalam seminggu? Simak ulasannya di bawah ini. Idealnya berapa kali kita melakukan olahraga dalam satu minggu? Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggu. Dengan minimal 150 menit saja Anda olahraga per minggu, ini akan sangat bermanfaat bagi kebugaran dan kesehatan. Agar tidak terasa berat, Anda dapat membagi-bagi waktunya. Contohnya, Anda bisa melakukan olahraga 5 kali dalam seminggu. Namun sebenarnya tidak harus selalu 5 kali. Anda dapat membagi-bagi waktu olahraga sesuai kebutuhan dan jadwal Anda 3-4 kali per minggu juga sah-sah saja. Yang jelas, olahraga harus dilakukan dengan rutin agar manfaatnya optimal. Jangan sampai hari ini olahraga sampai setengah mati, namun besok-besoknya tidak olahraga lagi. Berapa lama durasi olahraga yang ideal dalam sehari? Jika Anda membagi waktu olahraga Anda 5 kali dalam seminggu, Anda hanya memerlukan waktu 30 menit untuk olahraga perharinya. Meskipun sebentar, tetapi olahraga ini akan lebih efektif daripada Anda melakukan langsung 150 menit olahraga dalam sehari. Terlalu lama olahraga jika tidak baik bagi tubuh, juga tidak baik bagi tubuh. Apalagi jika Anda termasuk pemula dalam melakukan olahraga. Ingat, olahraga terlalu lama membuat tubuh Anda justru sangat lelah, berkepanjangan, atau bahkan bisa mengalami cedera. Bukannya akan lebih segar keesokan harinya,
justru Anda bisa-bisa sangat kelelahan yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Sesuaikan lama waktu olahraga dengan kemampuan Anda. Jika Anda pemula, disarankan untuk melakukannya dengan waktu singkat tapi sering. Jika kalian sudah terbiasa berlatih 50-60 menit sehari sebanyak 3-4 kali per minggu, itu juga diperbolehkan. Olahraga apa saja yang bisa dilakukan? Olahraga apa saja bisa Anda lakukan, yang penting selipkan selalu olahraga aerobik di setiap jadwal olahraga kalian, menurut anjuran WHO. Olahraga aerobik dapat dilakukan minimal 10 menit. Olahraga aerobik atau kardio ini contohnya seperti menggunakan treadmill, berlari, berenang, zumba, atau senam aerobik. Olahraga aerobik ini yang akan membantu meningkatkan fungsi jantung dan membuat aliran darah semakin lancar. Selanjutnya, Anda bisa melanjutkan dengan jenis olahraga yang ingin kalian lakukan, baik di rumah, di gym, atau di kantor. Harus seberapa berat olahraganya agar manfaatnya maksimal? Jika membicarakan soal seberapa berat, ini berkaitan dengan intensitas olahraga. Intensitas sedang 50-60% dari nadi maksimal. Kalian sudah tahu cara menghitung nadi. WHO menganjurkan untuk melakukan olahraga 150 menit per minggu dengan intensitas sedang dalam seminggu. Apa artinya intensitas sedang? Intensitas sedang ini maksudnya lakukan aktivitas fisik yang bisa membuat suhu tubuh menjadi lebih panas, bernapas lebih berat, detak jantung berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. Tapi Anda tetap bisa melakukannya sambil berbicara atau mengobrol dengan teman saat berolahraga. Jika Anda melakukan gerakan olahraga hingga kondisi ini, maka artinya Anda sudah mencapai intensitas sedang yang dianjurkan oleh WHO. Lanjutkan gerakan olahraga ini sepanjang waktu olahraga kalian secara konstan. Intensitas berat 70% sampai 80% dari nadi maksimal. WHO juga menganjurkan pilihan lain. Anda dapat melakukan olahraga dengan intensitas berat dalam waktu yang lebih singkat, yakni 75 menit seminggu. Bedanya intensitas berat dan sedang adalah jika Anda melakukan olahraga dengan intensitas berat, maka Anda atau kalian akan merasakan lebih ngos-ngosan hingga tidak bisa berbicara saat sedang melakukan olahraga tersebut. Detak jantung pun berdetak lebih cepat dibandingkan dengan olahraga intensitas sedang. Bagi Anda yang sudah terbiasa olahraga, mungkin akan mudah untuk melakukan olahraga secara konstan dengan intensitas berat. Namun, jika Anda masih pemula atau belum kuat, Anda dapat atau kalian menjalankan olahraga dengan intensitas yang sedang dahulu. Semakin cepat gerakan Anda, maka semakin tinggi intensitas yang kalian lakukan. Ada beberapa tahapan dalam melakukan olahraga. Dalam latihan olahraga terdiri dari 3 tahap atau fase, yaitu pemanasan, warming up, latihan inti, kemudian terakhir adalah pendinginan atau cooling down. Pemanasan. Pengertian pemanasan adalah bagian dari kegiatan latihan atau olahraga yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga inti. Fase pemanasan biasanya dilakukan dengan kardio ringan dan juga bisa dikombinasikan dengan peregangan dinamis atau statis. Manfaat pemanasan.
yaitu mempersiapkan otot yang akan digunakan saat latihan, meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, mempersiapkan sendi untuk melakukan aktivitas latihan, mengurangi resiko cedera, meningkatkan performa latihan. Lama pemanasan. Normalnya fase pemanasan bisa dilakukan selama 5-10 menit sebelum latihan inti, tetapi juga dapat disesuaikan dengan level atau intensitas serta jenis olahraga yang akan dilakukan pada hari itu. Apabila intensitas latihannya cukup tinggi, maka pemanasan yang dilakukan juga harus disesuaikan agar bisa mempersiapkan tubuh semaksimal mungkin. Pada intinya, janganlah melewatkan sesi pemanasan sebelum latihan atau olahraga. Jika melewatkan atau bahkan menyepelekan pemanasan, berarti Anda membiarkan tubuh kalian sendiri untuk rentan terkena cedera. Bentuk-bentuk pemanasan. Ada pemanasan statis. Pemanasan statis yaitu pemanasan menggunakan bentuk peregangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah, berasal kepala sampai kaki. Pemanasan berbentuk statis ini bertujuan buat menyiapkan otot buat melakukan kerja yang lebih berat agar tidak terjadi kram atau cedera otot yang lainnya. Contoh gerakan pemanasan tidak aktif yaitu kepala ditengokkan ke kiri, ke kanan, kepala ditundukkan ke bawah, ditengadahkan ke atas, serta dibantu menggunakan tangan agar otot leher atau sternocleidomastoidea lebih berkontraksi. Gerakan tangan kanan pada tekuk ke sebelah kiri, siku lurus, kemudian dibantu sama tangan kiri ditekuk serta memegang tangan kanan, kemudian ditarik, serta melakukan kebalikannya. Buat pemanasan kaki kanan ditekuk, kemudian pada bantu menggunakan tangan, serta pada tarik hingga kaki sebelah kanan menyentuh dada. Kemudian lakukanlah sebaliknya bergantian. Bentuk-bentuk pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Model gerakan pemanasan bergerak maju yaitu gerakan menengokkan kepala ke atas dan ke bawah, gerakan menekuk pendek-pendek, panjang-panjang pada tangan, dan gerakan menekukkan kaki hingga 90 derajat, terus tarik sampai lutut menyentuh dada. Lakukan sambil berjalan pelan. Pemanasan bentuk ini dimaksudkan untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Kemudian masih dalam bentuk-bentuk pemanasan, yaitu pemanasan khusus. Pemanasan spesifik cabang olahraga, misalnya dayung, melakukan gerakan mirip longis gerakan kaki, sebelah kanan menjangkau ke depan menekuk sampai 90 derajat, serta kaki kiri tetap diam, agak menekuk. Lakukanlah secara bergantian, cukup 10 kali saja. Squat, gerakan kaki selebar bahu, serta kedua kaki menekuk mirip jongkok sampai 90 derajat. Badan tetap tegak lurus dan rileks. Lakukan secara berulang-ulang. Knee raise yaitu gerakan mirip sit up, tetapi badannya permanen tegak. Kemudian kedua kaki yang tadinya nekuk lakukan sampai lurus, tetapi kaki tidak boleh menyentuh pada lantai. Tangannya saat kaki nekuk, tangan tersebut lebar, serta ketika kaki lurus, tangannya pada tekuk. Pemanasan tadi sangat bermanfaat agar kita mendayung badan tetap tegak. Kalau badan kita goyang sewaktu mendayung, maka perahu pun ikut goyang, tidak stabil. Jadi intinya pemanasan khusus ini dilakukan
pada cabang olahraga tertentu atau mengarah kepada olahraga yang akan dilakukan pada saat itu. Misal saja kalau kalian untuk melakukan lari sprint, tentunya kalian akan melakukan pemanasan lebih banyak pada otot-otot kaki dan seterusnya. Pemanasan kombinasi, ini berikutnya adalah pemanasan kombinasi. Pemanasan kombinasi adalah penggabungan pemanasan statis dengan dinamis yang dilakukan bersamaan. Misalnya, kalian berhenti jalan, berhenti stretching, dilanjutkan jalan, stretching, dan seterusnya. Nanti di sini ada kalian melihat video tentang gerakan-gerakan pemanasan statis, video tentang gerakan-gerakan pemanasan dinamis, ada video pemanasan kombinasi statis dan dinamis. Anak-anak, setelah tadi kita terangkan ada beberapa bentuk latihan pemanasan, di antara adalah pemanasan statis, pemanasan dinamis, pemanasan kombinasi, dan pemanasan khusus. Kali ini kita akan melakukan gerakan pemanasan statis, yaitu untuk merangsangkan atau menarik otot-otot untuk kelenturan. Misalnya saja, ini gerakan kepala. Seperti ini, kita tarik, hitung 1 sampai 8. Kemudian gerakan sebaliknya, itu tarik, ini juga sama, hitung 1 sampai 8. Kemudian gerakan menundukkan kepala, sama seperti tadi, kamu tahan, hitung sampai 8. Kemudian gerakan ke atas, hitung 1 sampai 8. Sampai sini belum? Ya, kemudian gerakan seperti ini. Sama, hitungannya adalah 1 sampai 8. Ke kanan, hitung 1 sampai 8. Setelah itu, kemudian gerakan tangan. Sama, kamu tahan, kemudian hitung sampai 8. Gerakan gantian tangan kiri. Betul-betul kamu rasakan ototnya yang merasa tertarik. Kemudian bahu, yaitu untuk menarik otot tricep. Ini gerakan selanjutnya, itu bisa kemudian setelah hitung sampai 8 gantian. Kemudian dua tangan bisa kamu hitung 1 sampai 8, jangan gerak, 1 sampai 8. Kemudian bisa kamu tekan ke samping kanan, kamu tahan, betul-betul ototnya tertarik. Kemudian ke kiri, setelah itu kalian juga bisa melakukan tahan ke depan, betul-betul kamu tarik. Dan bisa juga ke bawah sampai ke lantai, dan bisa juga ke sebelah kanan. Sebelah
kiri. Dan juga bisa ya, tangan tarik, jadi otot dada betul-betul tertarik. Kemudian kalian bisa tut untuk otot quadricep, otot paha. Ini tahan sama seluruh hitungan 1 sampai 8 atau secukupnya kalian untuk melakukan. Kemudian ganti kaki kiri. Ganti kaki kiri. Dan kemudian kalian juga bisa putar. Tahan. Betul-betul ditahan. Bisa ke kanan, tarik, sekarang kaki. Nah ini juga sama, kalian lakukan, hitung sampai 8, bisa langsung, kemudian tarik. Betul, tertarik ototnya, kemudian bagian dalam. Kemudian ganti kaki kiri, tarik, sama lakukan hitungan 1 sampai 8 dan otot ini juga tarik. Kemudian kemudian biar otot calf dan hamstring tarik. Dan ini terasa. Kemudian ganti, tarik, ini juga sampai terasa otot betisnya. Kemudian bisa juga diluruskan. Dan ganti kaki. Lanjutkan, tadi sudah kita lakukan contoh gerakan untuk stretching dengan berdiri atau peregangan dengan berdiri. Kemudian kita sekarang lakukan stretching atau peregangan di lantai atau di matras. Kita gerakannya kita coba lakukan. Misalnya gerakannya adalah angkat paha. Ini adalah untuk melatih otot paha, quadricep, abdominalis juga, otot perut. 1-8, kemudian gantian ke kiri. Setelah ini nanti kita angkat 2 kaki. Angkat. Udah. Bisa juga nanti kita coba seperti ini. Tahan, kemudian kita buka, kemudian kamu tarik ujung batu. Kalau bisa sampai menyium atau menyentuh lutut. Kemudian ke tengah, kemudian pindah ke kaki kiri, tarik, ya, hamstring dan otot ini ketarik. Oke, dan saya mau lipat kakinya, kemudian kamu tahan seperti ini. Dan pindah arah atau ganti arah. Tarik,
sebelah sini. Nah itu, kemudian kalian bisa seperti ini, tarik. Jadi betul ini terasa, ini juga terasa, ya. Dan bisa seperti ini. Tuh. Kita juga bisa melakukan gerakan plank seperti ini, tahan. Tahan untuk otot perut juga seperti ini. Kemudian kamu bisa gerakan seperti ini, tahan. Gerakan ke seperti ini. Dan kemudian bisa gerakan sebaliknya. Itu kayak gini ya? Kayak gini. Nah, seperti ini, tarik. Oke. Terakhir bisa tarik. Nah. Seperti ini. Nah. Itu tadi beberapa gerakan yang kita lakukan, yaitu stretching di lantai. Demikian untuk pemanasan jenis statis, dan kita lanjutkan untuk pemanasan dinamis. Kita lanjutkan untuk pemanasan dinamis. Tangan di pinggang, kemudian kamu renggutkan kepala kamu ke bawah dan ke atas. Bisa lakukan seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa hitungan 2 kali 8. Kemudian bisa samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu juga hitungan 2 kali 8. Sama samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita lanjutkan untuk tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secara letter S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ada tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gerak selanjutnya bisa kamu putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bisa kamu gerakan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak bisa lempar kaki kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kita lanjutkan untuk gerakan dinamis di lantai. Dan juga kalian lakukan seperti ini. Tadi bisa kalian lakukan. Dan untuk melatih otot perut dan paha seperti ini. Dan bisa buka tutup. Bisa buka tutup. Bisa tarik, lurus, tarik, lurus, tarik, lurus, tarik, lurus, tarik, lurus, tarik, lurus, tarik, lurus. Seperti ini untuk bisa
gerakan di bawah. Kemudian bisa untuk tiduran juga, yaitu bisa pakai dulu dua seperti ini. Oke, demikian untuk gerakan pemanasan dinamis. Masih banyak bentuk-bentuk gerakan pemanasan dinamis. Kalian bisa mencari atau dibuka-buka di Google atau di YouTube untuk bentuk pemanasan yang statis dan dinamis yang lengkap, dan bisa kalian lakukan bisa sampai 30 menitan. Baik, kita lanjutkan untuk gerakan pemanasan kombinasi. Yaitu misalnya kalian nanti melakukan gerakan jalan kemudian stretching. Jadi ada penggabungan antara statis dengan dinamis. Misalnya gerakannya seperti ini. Nanti kamu ikutin. Jadi kalian jalan sambil stretching seperti ini. Baik, kedua kalian seperti ini. Dan nanti bisa seperti ini. Ke kanan, bisa kiri. Kemudian sambil jogging juga bisa. Nanti kamu berhenti. Dan kamu bisa jogging tadi. Dan itu. Dan nanti bisa. Start. Dan lanjutkan jogging. Kamu bisa. Bisa balik, kamu bisa tarik ya. Nah, itu adalah bentuk pemanasan kombinasi antara statis dengan dinamis. Ada masih banyak beberapa bentuk-bentuk latihan pemanasan statis dan dinamis penggabungan, yaitu kombinasi. Silakan kalian bisa lakukan nanti di rumah atau di mana saja kalian mau berolahraga, untuk mencari di Google atau di YouTube gerakan-gerakan yang statis dinamis atau kombinasi atau gabungan. Demikian untuk pemanasan yang dapat kita sampaikan dari awal, pemanasan statis, pemanasan dinamis, dan untuk latihan untuk pemanasan kombinasi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam olahraga kita juga ada fase inti, di mana fase inti denyut nadi harus 60% sampai 80% dari denyut nadi maksimal, di mana olahraga tersebut memasuki training zone, dan ini yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kardiovaskuler. Itu pun nanti akan dipertahankan minimal 20 menit sampai 30 menit. Kemudian kalau kalian melakukan olahraga dalam fase inti ini, maka kalian dilarang untuk melakukan olahraga apabila dicek nadinya tidak boleh melebihi nadi maksimal. Kalau atlet memang untuk kalau berolahraga lebih mendekati nadi maksimal, namun tidak melebihi nadi maksimal.
Kemudian tahap berikutnya atau fase berikutnya itu adalah fase pendinginan, cooling down. Gerakan dalam pendinginan yang sering dilakukan adalah stretching. Denyut nadi di bawah 100 per menit setelah istirahat 3-5 menit. Stretching pun ini biasanya dilakukan sekitar 3-5 menit. Kemudian manfaat pendinginan membantu mengurangi kelelahan otot. Saat kalian berolahraga, asam laktat terbentuk di otot kalian. Tak jarang asam laktat ini sering menyebabkan nyeri otot dan kelelahan. Dengan melakukan pendinginan, otot akan melakukan persiapan penurunan suhu menuju aktivitas biasa dan nyerinya bisa pulih lebih cepat. Jadi asam laktat adalah sisa pembakaran setelah kalian melakukan aktivitas pada otot. Kemudian yang berikut adalah melatih fleksibilitas otot. Manfaat lain yang bisa kalian dapatkan dari pendinginan adalah untuk melatih dan meningkatkan fleksibilitas otot tubuh. Otot yang lentur dan fleksibel penting dilatih jika memang Anda gemar atau rutin berolahraga setiap hari. Hal ini juga berpengaruh seiring bertambahnya usia tubuh kalian, karena semakin tua usia, otot dan persendian tubuh juga semakin tumbuh kaku dan tidak fleksibel, sehingga rutinitas seperti pendinginan atau melakukan pijat sehabis berolahraga sangat dibutuhkan guna mengurangi kekakuan otot. Berikut mencegah stres badan dan pikiran. Bukan hanya tubuh dan otot-ototnya saja yang diuntungkan, pikiran Anda juga bisa mendapatkan manfaat tertentu dari pendinginan. Apabila kalian meregangkan tubuh sambil mengatur napas dengan baik setelah berolahraga, berarti kalian sedang menyatukan tubuh, perasaan, dan pikiran menjadi satu. Lalu pendinginan bisa dilakukan dengan cara yang lembut. Hindari dengan melakukan gerakan yang meloncat atau bergerak lebih cepat. Jangan lupa juga untuk menarik napas dalam-dalam guna mendapatkan sensasi di tubuh saat meregang. Disarankan untuk melakukan pendinginan 3-5 menit saja setelah berolahraga. Adapun tanda-tanda olahraga terlalu berat bagi kalian, jika kalian mengalami salah satu gejala berikut, hentikanlah latihan dan mencari bantuan medis. Jadi, apabila kalian mengalami hal-hal di bawah ini, salah satu saja, berarti kalian harus sudah mengurangi, bahkan berhenti dari latihan olahraga. Misalnya, di saat kalian sedang berolahraga, sesak napas, detak jantung tidak teratur, masalah pernapasan seperti mengik atau batuk, nyeri dada, keringat yang berlebihan, pusing, bahkan bisa sampai pingsan, nyeri otot yang parah atau kram, mual, sakit nyeri yang parah dalam otot atau sendi, kelelahan yang ekstrim dan lama setelah berolahraga. Dan biasanya untuk pemula, apabila ciri-ciri kalau olahraga terlalu berat juga, setelah kalian istirahat misalnya sudah 2 hari bahkan mungkin lebih, rasa lelah atau badan pada sakit masih sangat terasa, ini menunjukkan bahwa olahraga kalian terlalu berat bagi tubuh kalian. Jadi hindari olahraga yang terlalu berat, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting dalam melakukan olahraga, kalian harus ada peningkatan atau progres. Jadi jangan terlalu diforsir sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya timbulnya cedera.
Baik, anakku, demikian tadi tentang olahraga, sehingga kalian nanti di saat melakukan olahraga di mana saja, atau karena saat ini sedang masa PSBB atau wabah COVID, jadi kalian bisa saja olahraga di rumah dengan benar. Jadi demikian anak-anakku pengetahuan tentang olahraga, sehingga kalian nantinya dapat melakukan olahraga dengan aman. Dan nanti juga ada pertemuan berikut, ada tugas kalian bisa saja nanti memvideokan olahraga di rumah. Katakan saja misalnya kalian melakukan stretching atau pemanasan statis, pemanasan dinamis, dan bisa saja dengan pemanasan